Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri jawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kenikmatan, karahmatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Bingkolina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Nabi yang telah membawa umatnya minal zulumati ila nur, yakni dinul Islam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya besok di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan pagi ini Bu Guru akan menyampaikan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dan yang namanya wajib, apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dari firman Allah tersebut sudah jelas bahwa puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Namun ada beberapa orang yang ketika berpuasa mereka itu tidak mendapatkan apa-apa. Yang didapatkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, ruba so'imin haduhu min siyamihi al-ju'u wal atas, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidaklah mendapat apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Menurut Abdul Aziz As-Sadiknan, bahwa orang yang merugi di bulan Ramadan itu ada 5 golongan. Yang pertama adalah ja'ala syahrul Ramadan kal muqtada, yang artinya menganggap biasa bulan Ramadan. Kemudian golongan yang kedua yaitu taghayyurut taqwa fi syahri Ramadan, yang artinya berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan yang ketiga yaitu yang qtasir ala kabih al-ju'u wal atas, yang artinya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian golongan yang keempat yaitu latus taghalu syahru Ramadan, yang artinya tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Kemudian golongan yang kelima yaitu la yazalu ghairu akhlaqi fi syahri Ramadan, yang artinya tetap maksiat pada bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang soleh dan solehah, golongan yang pertama tadi adalah menganggap biasa pada bulan Ramadan. Mereka ini tidak membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain. Mereka menganggap sama antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain. Mereka tidak segera melakukan kebaikan, padahal pada bulan Ramadan
ketika kita melakukan kebaikan, segala pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang kedua yaitu berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Nah, berubah alim hanya pada bulan Ramadan tentu perbuatan yang sangat terpuji, karena dari awalnya mereka tidak sholat menjadi sholat, dari mereka tidak ke masjid menjadi ke masjid, awalnya dia itu tidak berhijab menjadi berhijab. Namun sangat disayangkan ketika Ramadan telah usai, mereka tidak lagi melaksanakan sholat, tidak lagi ke masjid, dan juga tidak lagi berhijab. Maka dari itu meskipun di bulan-bulan lain kita tetap istiqomah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak hanya pada bulan Ramadan. Kemudian golongan yang ketiga tadi adalah sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Nah, maksudnya di sini adalah ketika bulan Ramadan mereka hanya menahan perutnya dari rasa lapar dan dahaga saja. Jadi mereka itu tidak menahan diri dari perbuatan yang tercela. Dia selalu berbuat keburukan. Contohnya mereka memfitnah, menggunjing, berkata kotor, dan lain sebagainya. Dalam istilahnya mereka ngerasani dan lain sebagainya. Seharusnya ketika bulan Ramadan kita hindari perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kita tidak hanya menahan rasa lapar dan dahaga saja. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaga saja. Jadi jelas bahwa ketika berpuasa Allah itu tidak butuh hanya rasa lapar dan dahaga saja, tapi perbuatan-perbuatan yang tercela harus kita hindari juga. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kemudian golongan yang keempat adalah tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Nah, maksudnya di sini adalah pada bulan Ramadan ketika siang hari mereka itu hanya tidur terus. Ketika malam hari mereka begadang ke sana kemari dan lain sebagainya. Seharusnya ketika bulan Ramadan itu disibukkan dengan perbuatan-perbuatan baik, contohnya bersedekah, berzikir, sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi golongan ini malah pekerjaannya itu hanya tidur terus. Kita boleh ketika siang hari tidur, tapi harus ada batasnya. Kemudian golongan yang terakhir atau yang kelima tadi adalah tetap maksiat pada bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan mereka itu tetap maksiat kepada Allah. Mereka tidak sholat, tidak puasa tanpa adanya udzur syar'i. Jadi mereka selalu seperti bulan-bulan lainnya, tetap maksiat kepada Allah. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian kultum yang dapat Guru sampaikan. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu bertakwa dan kita berusaha sebisa kita, semampu kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan bulan Ramadan ini hanya tinggal beberapa hari, kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bu Guru sendiri. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.